Halo teman-teman semua, kali ini kita bicara tentang kapan sih neonatus perlu antibiotik. Nah, saya akan memulainya dengan bercerita tentang pneumonia, karena paling sering neonatus itu kan keluhan utamanya di stres napas. Kita akan belajar pneumonia atau bukan, perlu antibiotik atau tidak, dan beberapa panduan untuk menentukan perlukah antibiotik. Istilah yang akan kita gunakan adalah Apgar score untuk menentukan bayi ini bugar atau tidak. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri ya tentang Apgar score. Kedua, kita bicara tentang Down score untuk melihat adanya distress napas atau tidak. Kemudian EMA score untuk menilai adanya sepsis atau bukan. Kemudian kita akan menggunakan NICE guideline untuk memandu kita pada bayi baru lahir ini perlu antibiotik atau tidak. Dan yang terakhir, kita akan belajar menggunakan sepsis kalkulator untuk menentukan perlu antibiotik atau tidak, seperti NICE guideline ya tujuannya. Nah, pneumonia neonatal sendiri artinya adalah infeksi paru pada neonatus, yaitu bayi yang baru lahir sampai usia 28 hari, yang didapatkan bisa dalam kandungan, atau saat lahir, atau juga setelah lahir. Nah, pneumonia itu apa? Adanya gejala distress napas dan adanya faktor infeksi. Karena tidak semua bayi baru lahir yang distress napas disebabkan oleh infeksi. Jadi tidak semua itu pneumonia. Adanya faktor risiko infeksi, adanya klinis infeksi, dan mendukungnya laboratorium infeksi. Jadi tiga hal ini bisa kita lihat untuk mendukung diagnosis kita. Kita masuk ke ilustrasi kasus pertama. Bayi usia gestasi 32 minggu, lahir seksio cesaria sito karena KPD 2 hari, ketuban pecah dini 2 hari dengan air ketuban berkurang, oligohydramnion. Dia sudah pematangan paru saat lahir, tidak bugar, Apgar score-nya jelek ya, dan Down score-nya juga jelek, ada distress napas yang cukup berat. Pasien dirawat di NICU dengan alat bantu napas dan pasien mengalami demam. Kira-kira ini sesak napasnya karena infeksi atau bukan gitu ya. Klinisnya jelek, ada instabilitas suhu, ketuban pecah 2 hari, bayinya prematur, kemudian hasil laboratorium didapatkan trombosit 26.000, CRP 3,2 dan leukosit 5.600. Kesannya pneumonia dan perlu antibiotik. Ilustrasi kasus kedua. Bayi usia gestasi 38 minggu, berat lahir 4.050 gram, ibu dengan diabetes mellitus gestasional. Lahirnya spontan ya, saat lahir bugar, usia 5 menit merintih, napas cepat dan retraksi. Maaf ya, salah tulis, harusnya napas cepat. Bayi dirawat di NICU dengan alat bantu napas. Nah, ini gambarannya, gambaran parunya dan gambaran bayinya ya. Klinisnya distress napas, tetapi tidak ada instab suhu, faktor risiko infeksi tidak ada, laboratoriumnya semua bagus, marker infeksinya juga cukup baik, CRP-nya 0,02. Kesannya sih distress napasnya bukan karena infeksi, ya. Penyebab lain yang mungkin pada pasien ini adalah karena ibunya DMG dan bayinya makrosomia, sangat mungkin terjadi HMD, hyaline membrane disease, dan dikonfirmasi dengan foto rongsen. Berarti bukan pneumonia dan bukan indikasi pemberian antibiotik. Nah, kita lihat pneumonia virus atau bakteri. Ilustrasi kasus ketiga. Bayi usia 3 minggu dibawa ibunya dengan batuk lendir sejak 3 hari. Ada demam, berat badannya 3 kilo, ayah dan nenek batuk pilek juga tinggal serumah. Pada pemeriksaan fisik ada tachypnea dan retraksi. Klinisnya ada distress napas, faktor risikonya ada penularan batuk pilek kesannya virus, laboratorium tidak menunjukkan infeksi bakteri, limfositnya 68, jadinya limfositosis ya dengan CRP 0,07. Dan adanya faktor risiko keluarga yang batuk pilek. Kesannya sih pneumonia karena ada distress napas dan infeksi, tapi bukan bakteri. Oke, kita lihat lagi. Kapan sih sebenarnya bayi baru lahir dapat antibiotik? Nah, ini saya mau memperkenalkan ini NICE guideline. NICE guideline itu dia melihat adanya red flag atau non red flag. Kalau ada satu saja red flag, dia diberikan antibiotik. Atau 2 non red flag. Jika tidak ada red flag, tapi ada satu non red flag, dilakukan pemantauan ketat 12 jam pertama
dan kita perlu konfirmasi dengan sepsis kalkulator. Jadi bisa diberikan antibiotik, bisa juga tidak, tetapi kita pantau ketat. Nanti dievaluasi tiap 4 jam tanda vitalnya, klinisnya, adakah perburukan secara klinis. Tetapi jika tidak ada faktor risiko baik yang dari kelompok red flag dan non red flag, maka tidak perlu antibiotik. Nah, kita akan belajar red flag itu apa sih? Adanya gejala kardiorespirasi yang berat. Yang berat itu seperti apa? Kalau kardio yang berat ya shock, ya jadi ada shock. Kalau respirasi yang berat ya dia apnu, perlu ventilator, perlu resusitasi aktif di VTP bayinya. Atau adanya kejang, gangguan neurologi. Satu saja ada red flag, kita boleh berikan antibiotik. Sambil kita evaluasi ada sepsis atau tidak, apakah sudah tepat atau tidak pemberian jenis antibiotiknya, ya. Kita follow up juga kulturnya di kemudian hari. Jadi satu red flag berikan antibiotik. Atau dua dari non red flag. Non red flag apa aja? Persalinan spontan bayi prematur. Kenapa? Karena kalau bayi prematur spontan paling tinggi penyebabnya adalah infeksi. Ketuban pecah dini di atas 18 jam pada bayi prematur, ketuban pecah dini 24 jam pada bayi cukup bulan juga dapat scoring 1. Ibu demam di atas 38 derajat Celcius. Jadi 376, 377 dia tidak dapat skor ya. Toleransi minum yang buruk, mohon teman-teman melihat video tentang toleransi minum. Takikardi atau bradikardi, adanya distres napas, mohon menonton video tentang Down score untuk mengetahui ada distres napas atau tidak. Hiperglikemia, instabilitas suhu, adanya PPHN, tekanan paru yang tinggi, trombositopenia atau gangguan koagulasi, asidosis metabolik, tanda ensefalopati, dan kuning yang muncul kurang dari 24 jam. Jika ada dua dari non red flag, berikan antibiotik. Ada satu saja, maka observasi. Nah, ini saya coba memperkenalkan mengenai sepsis kalkulator. Kapan sih kita berikan antibiotik? Nah, kalau pakai sepsis kalkulator nanti dia akan kasih tahu kapan kita harus berikan. Apa saja yang harus diisi? Kita harus mengisi insiden sepsis awitan dini di tempat kita ya. Kemudian usia gestasi, kemudian suhu ibu tertinggi, ROM ini maksudnya adalah rupture of membran, yang artinya KPD, kemudian status ibu bakteri Streptococcus ya. Kemudian apakah pemberian antibiotik dilakukan, antibiotik spektrum luas. Nah, kemudian kalau ini kita sudah isi, kita pencet hitung, calculate. Nanti dia akan kasih tahu kita panduannya kira-kira yang lebih tepat gimana, kita mau kasih antibiotik atau tidak. Contoh ya, karena kita tidak tahu insidennya di tempat kita, tidak pernah ada datanya, kita ambil yang paling tinggi, yaitu 4/1000 dari 4 dari 1000 kelahiran hidup. Contoh ya, usia gestasinya 38 minggu, kemudian ibunya 37 derajat Celcius, dia tidak demam, APD 24 jam, status GBS ibu tidak diketahui, dan ibunya sudah mendapatkan antibiotik sebelum persalinan, lebih dari 4 jam sebelum persalinan. Kita pencet kalkulasi dan didapatkan resikonya adalah 0,6 dari 1000 kelahiran untuk dia sepsis. Oleh karena itu, kalau Apgarnya 910, klinisnya bagus, maka dia bilang tidak perlu dikultur, tidak perlu diberikan antibiotik, dan hanya rutin saja. Kalau meragukan misalnya dan atau klinisnya tampak not well baby ya, not well baby. Nah, itu kita berikan antibiotik empiris dan kita evaluasi di NICU. Mungkin itu kita bisa menggunakan sepsis kalkulator. Nah, selanjutnya ilustrasi kasus keempat. Bayi usia 3 minggu dibawa dengan malas menyusu ya, demam, suhunya tidak diukur, saat tiba di rumah sakit suhu 38, perutnya kembung, dia muntah, pada pemeriksaan fisik dia letargis, ada takipnu, laboratoriumnya CRP 66, leukosit 12.750. Oke, sepertinya klinis distres napasnya tidak terlalu berat ya, tapi jelas-jelas pasien ini infeksi.
Jadi dia perlu antibiotik meskipun dia bukan pneumonia. Jadi kalau kita lihat nanti dari EMA skornya, pasien ini sesuai dengan sepsis. Ada demam, ada distres napas ringan, laboratoriumnya menunjukkan CRP 66, gula darah sewaktunya 45. Nah, kita lihat selanjutnya kita menggunakan EMA septic score. EMA septic score, kalau kita menemukan 2 klinis dan 2 laboratorium, kita boleh memberikan antibiotik untuk sepsis. Ya, jadi untuk menentukan ini sepsis atau bukan. Karena kadang-kadang pasien-pasien bayi baru lahir ya, pasien neonatus tuh perburukan, ternyata bukan karena sepsis. Misalnya kalau bayi prematur pakai oksigen lama, misalnya dia perburukan karena bronchopulmonary dysplasia (BPD), kan bukan karena sepsis, atau multiple congenital, dia perburukan karena kongenitalnya gitu ya, kelainan kongenitalnya, jadi bukan karena sepsis. Atau dulu sebelum Pospor masuk ke Indonesia, kalau pasien-pasien yang menggunakan parenteral nutrisi kekurangan fosfor, perutnya buncit, kembung, muntah, bisa saja karena hipofosfat. Nah, EMA sepsis score ini kita bisa gunakan untuk mengevaluasi sebenarnya pasien saya ini perburukan karena sepsis atau bukan. Jadi ada 2 klinis dan 2 lab yang kriterianya ya. Klinisnya apa saja sih? Suhu, kardiovaskular, adanya peteki atau sklerema, respiratory distress, adanya gejala pada gastrointestinal tract, adanya gejala pada keadaan umum, letargis atau iritabilitas. 2 laboratorium, leukosit kurang dari 4.000 atau di atas 20.000, IP rasio di atas 0,2, trombositopenia di bawah 100.000, CRP di atas 15, prokalsitonin di atas 2, hiper atau hipoglikemi, dan AGD yang menunjukkan base defisit di atas 10 mg per liter, dan kenaikan laktat di atas 2 mmol per liter. Kita lihat pada pasien ini memenuhi 2 klinis dan 2 lab, jadi kita bisa bilang sepsis, kita bisa memberikan antibiotik dengan dosis sepsis. Ingat bahwa tidak semua sesak pneumonia ya, bahkan salah equipment juga bisa. Kita terima pasien, kemudian pakai alat bantu nafas, kok sesaknya perburukan, bisa saja kita harus mengevaluasi terapi alat bantu nafas yang kita berikan. Ya, tidak semua sesak itu pneumonia, karena kalau pneumonia konsekuensinya adalah pasiennya memang infeksi gitu. Dan memang tidak semua pneumonia penyebabnya bakteri. Meskipun seringkali kita memberikan antibiotik empirik kepada pneumonia neonatal ya, karena kesulitan mendiagnosis secara pasti bakteri atau virus ya, daripada terlambat. Tapi tentu saja kita harus evaluasi 48 sampai 72 jam setelah pemberian antibiotik untuk bertanya ulang kembali apakah benar pemberian antibiotik yang sudah kita lakukan. Tidak semua pasien perburukan pada neonatus juga disebabkan oleh sepsis. Jadi jawabannya belum tentu mengganti antibiotik jika ada pasien yang perburukan, harus dievaluasi hal-hal lain. Mari kita gunakan antibiotik dengan bijak.